Setelah Pichel sudah pernah bahas PC gaming dari Acer, kali ini kita akan bahas lagi sebuah PC yang mumpuni buat kebutuhan harian seperti kerjaan kantor ataupun sekolah kita, plus juga dengan gaming ringan. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah PC branded dari Acer, yaitu Acer Aspire TC866. Sama seperti video Pichel yang sebelumnya, terkait dengan PC gaming dari Acer, nantinya Pichel akan bahas terkait dengan spesifikasi, kemudian desainnya, dan juga kemudian terakhir kita akan bandingkan dengan range harga yang sama, spesifikasi apa yang akan kita dapatkan untuk PC rakitan. Untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i5 9400F, RAM 4GB DDR4, storage hard disk 1TB 7200 RPM, dan kemudian untuk GPU-nya adalah dari Nvidia GT730 2GB. Dan untuk review PC ini tuh akan ditemani dengan monitor dari Acer yaitu Acer EK220Q yang sudah Pichel pernah review sebelumnya. Buat kalian yang belum menonton videonya, kalian bisa klik di link yang akan ada di atas sini ya. Untuk Acer Aspire TC866 ini tuh memiliki bentuk yang cukup kotak dan sederhana banget. Dan ini juga dibalut dengan material berwarna hitam di sekujur bodinya, kecuali di bagian panel belakang. Di bagian depan ini tuh mempergunakan bahan plastik yang memiliki matte finish, namun ada sedikit tekstur garis-garis di bagian bawah dengan kombinasi glossy finish. Untuk di sisi samping, ya seperti kiri kanan, dan kemudian bagian atas dan juga di bagian belakang, itu nggak ada sesuatu hal yang istimewa. Paling di sisi kiri terdapat lubang udara yang cukup luas untuk memastikan agar udara segar itu tuh dapat masuk ke dalam PC-nya. Secara dimensi, PC ini tuh memiliki ukuran yaitu 16,3 x 34 cm dengan kedalaman 35 cm. Dan untuk berat dari unit PC ini sendiri adalah 7,4 kg. Secara port ini tuh terdapat di dua sisi, yaitu di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Dan untuk di bagian depan, kita akan menemukan sebuah tombol power di bagian kanan atas ini. Terus kemudian ada sebuah DVD room yang ditempatkan secara vertikal. Dan selanjutnya ada beberapa buah port, yaitu port card reader, sebuah port USB Type-C 3.1, sebuah port USB tipe A 3.1, dan juga dua buah port audio, yaitu yang satu untuk headset dan juga selanjutnya untuk mikrofon. Untuk di bagian belakang ada satu buah power port, ya seperti biasa di bagian power supply, kemudian ada 4 buah USB tipe A 2.0, kemudian ada 2 buah USB tipe A 3.1, satu port gigabit Ethernet, 3 buah port audio, yaitu masing-masing port, yaitu pertama mikrofon, port line out, dan juga port line in. Dan terakhir adalah port yang terletak di GPU-nya sendiri adalah port DVI dan juga port HDMI. Untuk sektor keamanan ada sebuah port Kensington lock juga disertakan di sebelah sisi kanan. Agak menarik sebenarnya untuk di port bagian belakang ini karena harusnya ada 2 port HDMI dan juga 1 port VGA, namun ini tuh ditutup di model ini sepertinya oleh karena prosesornya mempergunakan model yang punya kode F atau model prosesor yang tidak memiliki integrated graphic. Kemudian, di PC ini juga sudah memiliki Wi-Fi dan juga Bluetooth yang terintegrasi, yaitu dari Intel Dual Band Wireless AC3168, yang sudah mendukung dual band yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Ditambah juga sudah ada integrasi dengan Bluetooth 4.2. Sehingga kita nggak perlu lagi repot-repot tuh menarik kabelan dan juga bisa langsung connect kepada jaringan yang ada di rumah kita ataupun di kantor kita. Secara internal, prosesornya sudah mempergunakan Intel Core i5 9400F dengan kode Coffee Lake yang memiliki arsitektur 14 nanometer. Prosesornya ini sudah memiliki 6 inti fisik dan tidak ada fitur hyperthreading, sehingga nggak akan ada inti virtualnya. Base frekuensinya sendiri tuh berada di 2,9 GHz dan bisa diturbo hingga 4,1 GHz. Kalau kita lihat ke bagian dalam, maka kita akan menemukan sebuah CPU cooler OEM dari Acer, dan kemudian di bawahnya ada Wi-Fi dan juga Bluetooth card yang Pichel udah sebutkan tadi. Selanjutnya ada GPU dari Nvidia yaitu GT730, dan di bawahnya lagi ada satu slot PCIe 1X atau 1 kali yang masih kosong. Untuk di bagian memori hanya ada 2 buah slot untuk RAM, di mana salah satu slotnya sudah diisi dengan satu keping 4GB DDR4 dari ADATA. Dan untuk di bagian SATA itu ada totalnya 3 port, namun masih ada satu port yang kosong,
yang bisa dipergunakan jika kita berencana untuk menambah hard disk ataupun SSD. Dan juga ada sebuah port M2 untuk kita bisa upgrade, terutama buat kita yang berencana menambahkan high-speed storage seperti NVMe. Hard disknya sendiri tuh sudah mempergunakan dari Western Digital, yaitu Western Digital Blue, dengan kapasitas 1 TB dan juga kecepatan 7.200 RPM. Dan untuk mensuplai dayanya, PC dari Acer ini tuh mempergunakan power supply dari Lite-On dengan maksimum daya 300 watt dan tanpa ada sertifikasi seperti 80+. Masih ada tersedia beberapa port untuk power kepada kita yang mau pasang hard disk tambahan jika kita mau. Namun, kalau kita berencana untuk mengupgrade GPU, maka mau nggak mau kita harus ganti power supply-nya karena nggak ada tuh konektor power tambahan yang disediakan dalam paket penjualannya, terutama untuk mensuplai kepada GPU kita. Dan juga, sekedar catatan bahwa power supply-nya sendiri ini tuh hanya 300 watt. Selanjutnya kita akan langsung aja tes performa dari Acer Aspire TC866 ini. Untuk tes performanya, Pichel jalankan beberapa rangkaian benchmark. Yang pertama, Pichel jalankan Cinebench R20, dan Acer Aspire TC866 ini tuh berhasil mendapatkan skor sebesar 2323. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel jalankan rendering test BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 6 menit 26 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari PC ini, dan hasilnya adalah 7.218 untuk Essential, 4.966 untuk Productivity, dan 2.566 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, PC ini mendapatkan skor 3.235. Dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, untuk tes GPU-nya, kita coba jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk CPU ini mendapatkan skor 4.739, dan GPU-nya hanya 303, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 352. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Untuk game GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 35,7 fps dengan maksimum 52 fps dan minimum 0,8 fps. Untuk game FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting medium, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 46,3 fps dengan maksimum 51,9 fps dan minimum 6,9 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan juga setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 57,2 fps dengan maksimum 73,9 fps dan minimum 9,7 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate sebesar 15,1 fps dengan maksimum 18,5 fps dan juga minimum 10,9 fps. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 22,8 fps dengan maksimum 60,8 fps dan minimum 12,8 fps. Untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 16,3 fps dengan maksimum 21,3 fps dan minimum 12,3 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2019 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 24,4 fps dengan maksimum 33,4 fps dan minimum 8,4 fps. Terakhir, untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 50,7 fps dengan maksimum 62,5 fps dan minimum 1,6 fps. Untuk urusan gaming sih, mau nggak mau kita harus mengorbankan resolusi dan juga detail agar bisa mendapatkan frame rate yang nyaman pada saat bermain game. Dalam beberapa pengujian game bisa terlihat bahwa bottleneck-nya ini sendiri berada di bagian GPU, yang selalu menyentuh angka hingga 99%. Kalau mau nyaman main game, jelas kita harus upgrade GPU dan juga tambah RAM-nya.
Namun permasalahannya adalah kita tuh harus ganti power supply-nya agar bisa kita mendukung GPU yang baru. Dan untuk benchmark terakhir, Pichel coba tes Adobe Premiere Benchmark menggunakan Pichel Premiere Benchmark seperti biasa. Dan hasilnya, PC ini berhasil merender project 15 klip 4K 30 fps dan berhasil diekspor dengan format H264 dan preset High Quality 4K dalam waktu 18 menit 56 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Seperti yang Pichel sudah pernah lakukan pada saat review PC dari Acer, yaitu Acer Nitro 50110, kali ini kita akan coba bandingkan dengan PC rakitan dengan spek sejenis. Sekedar catatan ya, untuk spek yang kita review kali ini tuh ditawarkan dengan harga 10,4 juta rupiah. Dan untuk referensi harga, Pichel ambil dari price list Vira Indo per tanggal 11 Agustus 2020. Dan juga secara fungsi akan coba Pichel bandingkan dengan frekuensi dan juga fungsi yang hampir sama. Walaupun bisa jadi ada beberapa komponen yang memang lebih baik secara fitur, tapi sebisa mungkin Pichel akan coba biar apple to apple. Secara prosesor, Intel Core i5 9400F yang retail atau box gitu ya, itu dihargai 2,1 juta termasuk dengan bundling cooler Intel bawaan. Sama dengan yang ada di Acer TC866 ini, itu yang mempergunakan kipas OEM juga. Untuk motherboard kita pilih yang standar aja, yaitu ASRock B360M HDV di harga Rp1.060.000. Dan untuk motherboard sendiri itu memiliki port SATA hingga 6 dan juga total port USB yang sama namun komposisi USB 3.0 yang lebih banyak. Dan kedua motherboard ini sama-sama punya port M2 dan juga di motherboard ini sendiri tuh punya fleksibilitas video output yang lebih baik jika nantinya kita akan upgrade kepada prosesor yang punya kemampuan integrated graphic. Untuk RAM-nya kita pilih yang secara frekuensi sama dan tipe yang sama, yaitu 1x4 GB. Pichel pilih Adata DDR4 Value Series PC21330 dan ini kapasitas yang 4 GB single channel dengan harga Rp295.000. Selanjutnya untuk power supply kita coba cari yang sama yaitu di angka 300 watt. Dan pilihan kita jatuh kepada PowerLogic Armageddon Voltron Bronze 300 watt FX, di mana ini memiliki harga Rp280.000. Keduanya ini sama-sama nggak punya sertifikasi 80+. Namun dia ini punya power tambahan 6 pin buat kalian yang butuh di GPU, kelas menengah ke bawah, dan juga ada lampu-lampunya. Mana tahu buat kalian yang lebih suka ada lampu-lampu RGB-RGB-annya. Kalau untuk storage, yaitu hard disk 1 TB 7200 RPM, kita pilih dari Seagate 3,5 inci 1 TB SATA 3 Barracuda di harga Rp670.000 untuk hard disknya. Dan juga untuk DVD room, kita pilih DVD RW Light On dengan harga Rp175.000. Selanjutnya di urusan GPU NVIDIA GT730, kita pilih yang BioStar GeForce GT730 2GB 64-bit DDR5, ini di harga Rp590.000. Dan ini keduanya sama-sama memiliki 2GB secara grafik RAM-nya. Untuk fitur Wi-Fi dan Bluetooth seperti biasa ya, Pichel pilih combo USB yang sudah ada Wi-Fi 802.11ac dan juga Bluetooth 4, di mana ini berada di harga Rp200.000. Dan di bagian casing, Pichel pilih yang mendekati yaitu Cooler Master Silencio S600 Tempered Glass, sama seperti yang Pichel rekomendasikan sebelumnya. Ini tuh dibanderol dengan harga Rp1.480.000, di mana ini menawarkan 2 buah port USB di bagian depan, 1 port combo audio, dan juga 1 SD card reader. Untuk software, Pichel tetap pilih Windows 10 Home yang sudah dibundling di PC ini. Untuk versi retail, bukan yang OEM, sama-sama di harga Rp2.230.000. Nah, kalau di sini, kalau kita totalin tuh ya semua biaya yang tadi dengan spek tersebut, maka akan mencapai harga Rp9.080.000. Jadi dibandingkan dengan harga retail dari PC Acer Aspire TC866 ini, yaitu di Rp10.400.000, maka akan ada selisih sebesar Rp1.220.000. Dari perbandingan harga ini, kalian bisa mengambil kesimpulan masing-masing ya. Ada yang mungkin akan merasa lebih prefer menggunakan PC rakitan dan bisa berpeluang mendapatkan spek yang lebih baik atau enggak punya ruang untuk upgrade yang lebih baik. Atau buat kalian yang nggak mau repot atau tinggal pakai aja, kalian bisa memilih PC ini walaupun dengan keterbatasan kemampuan upgrade yang Pichel udah sampaikan tadi. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, PC dari Acer Aspire TC866 ini tuh merupakan sebuah alternatif PC yang menarik dengan range harga yang menengah. Buat kita yang butuh untuk kerja ataupun untuk urusan sekolahan, ini sih udah bisa memenuhi akan kebutuhan kalian tersebut. Namun, kalau memang kebutuhan kalian itu membutuhkan kemampuan yang
cukup tinggi gitu ya, terutama buat kalian yang mungkin suka editing, seperti video editing, atau mungkin untuk editing-editing kelas berat, ini spesifikasinya agak kurang cocok, karena kemampuan upgrade-nya juga yang sedikit kurang, dan juga agak terkesan dibatas-batasin. Dengan selisih sekitar 1,2 juta, kalau kita bandingkan dengan PC rakitan, memang terlihat ada ruang untuk kita bisa mendapatkan upgrade di sektor-sektor tertentu, contohnya di bagian GPU, atau mungkin diambil di CPU-nya. Dan juga motherboard-nya bisa kita upgrade kepada motherboard yang memiliki port yang lebih fleksibel. Tetapi pada akhirnya itu semua kembali kepada keputusan kita masing-masing. Jadi paling itu aja review dari PCL kali ini itu terkait dengan PC Acer Aspire TC866. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang PCL akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton akan video ini dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari PCL berikutnya. Dan kalian bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari PCL kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.